Assalamualaikum. Selamat datang di Asofianici Family. Jangan lupa guys untuk subscribe channel Asofianici Family. Nah guys, di sini tuh aku pengen ngasih tahu sama kalian beberapa tips menurut aku sih ini yang wajib banget dilakuin sama semua wanita yang ada di dunia ini, yaitu tips merawat kulit. Nah berarti kan sama aja kayak tips awet muda, ya enggak, siapa sih yang nggak mau kan punya kulit sehat, terus terawat, terus nggak ada jerawat, terus terlihat muda terus walaupun umurnya sudah tua, ya kan. Nah aku di sini bakal nyebutin beberapa tipsnya nih, aku agak nyontek ya. Oke, tips yang pertama yaitu jaga pola makan. Nah siapa nih yang makannya itu nggak beraturan banget? Aku loh termasuk. Jadi ternyata teman-teman, dengan mengatur pola makan itu kan badan kita jadi kan lebih stabil ya berat badannya. Nah terus ngaruh juga nih ke kulit kita, jadi terlihat lebih muda gitu. Nanti aku kasih tahu nih ya cara untuk jaga pola makan sehatnya. Nah teman-teman, di sini bisa dibaca ya tips-tips untuk mengatur pola makan. Nah, selain 10 tips pola makan ini, kalian juga bisa dengan mengurangi makanan yang karbohidrat kayak gitu. Karena kalau misalnya kita lebih diet sehat, si badan kita juga nggak kaget dan lambung kita juga akan terbiasa. Atau bisa dicoba untuk puasa dulu kalau untuk step pertama mengatur pola makan. Oke, tips yang kedua yaitu rutin olahraga. Nah, karena kan kalau misalnya kita seiring bertambahnya usia, berarti kan tubuh kita itu memproduksi kolagennya kan mulai berkurang. Terus kan kayak massa otot juga berkurang. Nah, kalau misalnya kita dirutinkan olahraga, nah itu tuh si otot-otot yang kendur itu jadi kan kenceng kayak gitu loh. Nah, terus udah gitu berat badan juga jadi stabil, nggak gampang gemuk walaupun kita makan tetap teratur gitu. Nah makanya penting banget poin 1 dan poin kedua ini. Nah teman-teman, di sini tuh kalian bisa pilih olahraga yang ringan ya. Boleh yoga, itu tuh yoga nggak bener-bener yang gerakan yang berat banget. Atau misalnya kalian boleh senam, boleh workout kayak gitu. Biasanya sih aku workoutnya dance cardio gitu ya kan. Nah, terus aku juga mau kasih tahu di sini waktu yang terbaik untuk kita olahraga. Nah, kalau misalnya yang aku tahu nih, waktu terbaiknya itu tuh di jam 2 siang sampai jam 6 sore. Karena suhu tubuh kita itu lagi nyampe puncaknya. Nah, berarti kalau kita berolahraga pada waktu-waktu tersebut tuh, tubuh kita tuh lagi dalam kondisi paling siap. Kayak gitu. Jadi untuk ngebuang keringat, ngebuang kotoran yang ada di dalam tubuhnya juga benar-benar bagus gitu di waktu yang bagus. Jadi benar-benar menyehatkan tubuh, plus bisa bikin berat badan juga turun. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu cukup waktu istirahat. Nah, dalam satu hari itu kan ada 24 jam. Nah, untuk gunain 8 jam ini, jadi 24 bagi 3 aja kan 8. Nah, gunain waktu 8 jam ini untuk kita tidur, istirahat, kayak gitu. Kalau misalnya kayak kita kurang tidur kan mata aja nih, kayak aku nih ya, kayak kelihatan loyo gitu, kayak lesu gitu-gitu kan. Nah, makanya untuk istirahat itu wajib banget, cukup untuk mencegah penuaan dini. Nah teman-teman, untuk waktu istirahat yang paling baik itu nih aku kasih tahu dari untuk usia anak-anak sekolah sampai usia dewasa. Nah kalau misalnya kita usia anak kita nih baru 6 sampai 13 tahun. Nah itu tuh membutuhkan waktu jam istirahatnya itu 9 sampai 11 jam per hari. Nah kalau misalnya kita punya anak yang masih remaja, itu di usia 14 sampai 17 tahun, itu 8 sampai 10 jam per hari. Nah, untuk dewasa muda yang 18 sampai 25 tahun itu 7 sampai 9 jam per hari. Nah, kalau misalnya untuk dewasa usia atau umur di 26 sampai 64 tahun itu
7-9 jam per hari. Pokoknya untuk usia dewasa itu udah 7-9 jam per hari. Nah, makanya kenapa aku nyaranin itu untuk paling terbaiknya itu 8 jam. Karena satu hari itu kan 24 dibagi 3 8. Nah, udah gitu 8-nya untuk bekerja, 8 jam untuk kita makan, 8 jam lagi kita untuk istirahat. Jadi untuk seimbang gitu. Nah, untuk tips yang keempat yaitu rajin membersihkan kulit wajah. Nah, ini nanti aku bakal kasih tahu lagi tips-tipsnya atau step-stepnya untuk cara membersihkan kulit wajah, apa aja yang penting yang kita harus pakai itu di kulit wajah kita. Nah, kalau misalnya ini simpelnya aja ya, kalian tuh harus rajin, misalnya cuci muka 2 kali sehari. Kan kalau mandi aja kalian 2 kali sehari nih. Nah, setiap mandi harus wajib banget namanya cuci muka, karena kan kita nggak tahu ya debu-debu yang di luaran itu dari misalnya dari kita pergi nih keluar, itu kan asap pasti nempel juga kan ke muka kita. Nah, kalau nggak dibersihkan itu pasti bakal masuk ke pori-pori. Nah, jadinya apa? Jadinya itu kayak flek-flek hitam atau komedo kayak gitu. Nah, makanya harus rajin banget untuk membersihkan kulit wajah agar tetap terlihat awet muda gitu loh teman-teman. Untuk step membersihkan wajah itu yang pertama kita bersihkan wajah dengan cairan pembersih. Jadi kalau misalnya kita yang biasa make upan itu sebelum kita cuci muka itu pakai cleanser make up dulu. Nah, wajib banget double cleanser kalau misalnya yang suka make up. Biar apa? Biar kotoran-kotoran yang di wajah kita itu benar-benar bersih. Nah, step yang kedua, setelah muka kita bersih dari make up, kita langsung pakai facial wash. Lebih bagusnya itu dibasuh pakai air hangat ya. Nah, yang ketiganya itu kita keringin dulu nih wajahnya dengan handuk bersih. Boleh banget pakai serum wajah, karena serum itu untuk mencegah penuaan dini juga ya. Kalau aku pakai serumnya serum Jafra teman-teman. Nanti aku jelasin juga produk-produk yang bagus atau produk-produk yang dipakai sama aku semua. Nah, yang kelima itu gunakan pelembab. Nah, ini tuh pelembab itu tuh banget bener-bener penting banget kayak sunscreen atau moisturizer, karena kan kita walaupun misalnya aktivitas di rumah di dalam ruangan doang itu tuh debu itu tetap nempel ke kulit muka kita. Terus belum lagi kalau misalnya yang suka masak, itu kalau yang suka masak itu uap-uapnya itu sama aja kayak kena sinar matahari. Makanya penting banget sunscreen sama moisturizer. Walaupun kita ibu-ibu rumah tangga yang diem aja tuh di rumah gitu. Nah, untuk ini aku kasih 5 tips ya. Jadi ini tips yang terakhir. Tips yang kelima adalah cukupi kebutuhan cairan di tubuh. Nah, apa sih cairannya? Kalian tuh kalau misalnya habis makan selalu minum apa? Kalau aku minum air putih. Nah, kadang sih es ya. Sebenarnya itu nggak baik kalau misalnya banyak minum air es yang berasa, bukan air es yang air mineral terus pakai es batu, itu bukan. Nah, maksudnya air es yang berasa. Nah, itu sebenarnya kurang bagus kayak gitu. Nah, yang bagusnya itu kalian tuh minum aqua 1 liter itu harus habis banget dalam 1 hari minimal. Nah, kalau misalnya aku tuh sebelumnya tuh biasanya tuh 2 liter. Jadi suka beli aqua literan, tau kan yang seliternya itu 5.000. Nah, itu waktu aku masih kerja. Nah, kalau misalnya di rumah ya 18 aja per hari. Nah, itu wajib banget teman-teman. Jadi untuk menyehatkan tubuh, terus misalnya untuk menjaga penuaan dini juga, benar-benar deh air putih itu the best. Jadi buat kalian yang mau terlihat awet muda ya, sebenarnya step-stepnya tuh gampang kayak gitu, tinggal lakuin aja 5 step ini, insya Allah terlihat awet muda. Nah, teman-teman sudah tahu kan 8 air putih per hari. Nah, jadi misalnya kita seharinya itu wajib banget minum air mineral ya, maaf nih, suka keserimpet. Kalau misalnya kita mengkonsumsi air mineral 8 gelas per hari, itu manfaatnya banyak banget. Selain untuk kulit kita sehat, yaitu manfaatnya antara lain dapat memelihara fungsi ginjal. Nah, kalau kita rajin minum air putih, berarti nggak hanya kulit kita yang terawat, tapi kayak ginjal kita pun benar-benar fungsinya baik gitu, nggak yang kena amit-amit batu ginjal kayak gitu kan. Nah, terus menghindari depresi. Jadi
dengan kita banyak mengkonsumsi minum air putih, itu tingkat stresnya itu pasti berkurang. Nah, terus perawatan kulit yang tadi ini kita lagi bahas ya. Terus mengontrol kalori. Nah, untuk yang diet itu wajib banget lebih banyak minum air putih. Terus untuk memperlancar pencernaan. Nah, kalau misalnya yang sembelit itu coba aja deh minum air putih yang banyak, pasti kotoran yang ada di perut kita itu pasti langsung ikut kebuang. Jadi pencernaan lancar, BAB lancar. Nah, yang terakhir itu mengurangi resiko kanker kandung kemih. Amit-amit kan kalau misalnya coba bayangin kalian, kita itu males banget yang namanya minum air putih. Pastinya bakalan banyak penyakit yang kita alamin. Kurang minum air putih aja nih, misalnya kita seneng banget doyan makan cabai, terus kita minumnya nggak minum air putih, pasti deh ngaruh usus buntu. Soalnya aku udah ngalamin sendiri kena usus buntu, itu karena keracunan air. Airnya apa ya, kayak aku tuh abis makan minum air yang berasa gitu, yang nggak sehat kayak gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, cukup segitu aja 5 tips untuk menjaga penuaan dini atau misalnya untuk terlihat awet muda. 5 tips ini yang penting banget dilakuin. Nah, ini tips ala Mama Gani walaupun nyantek-nyantek sedikit dari Google. Nah, semoga bermanfaat tips-tipsnya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah nih info-info tips dari aku. Pamit, see you next video, bye.